Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang dibanggakan, sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Terima kasih atas pertemuan hari ini. Judul pertemuan kita adalah landasan teori manajemen metafisika. Jadi, manajemen metafisika itu memiliki landasan teori. Apa yang diharapkan dari pembelajaran hari ini? Yang pertama adalah mahasiswa mampu menganalisis dan merumuskan landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis manajemen metafisika secara mengintegrasikannya dengan teori manajemen modern secara kritis dan sistematis. Para mahasiswa yang dibanggakan, nah, baik, kita mulai dari teori metafisika dalam filsafat klasik. Metafisika dalam filsafat klasik merupakan kajian tentang hakikat realitas, hakikat wujud, sebab pertama dari segala sesuatu. Tentu kita pernah mendengar nama seorang filosof Aristoteles menyebut dengan adanya causa prima sebagai sumber dari seluruh keberadaan. Realitas tidak hanya dipahami sebagai materi, tetapi juga meliputi substansi imaterial yang menjadi dasar eksistensi. Dalam konteks manajemen metafisika, teori ini memberikan landasan bahwa kehidupan manusia tidak berdiri sendiri, melainkan memiliki keterkaitan dengan sebab pertama tersebut. Dengan memahami dasar ini, manusia dapat mengelola hidupnya secara lebih bijaksana, tidak sekedar mengikuti dorongan material, tetapi juga mempertimbangkan aspek ontologis yang lebih mendalam dan bermakna. Para mahasiswa yang dibanggakan. Yang kedua, teori kesadaran dalam filsafat dan psikologi. Kesadaran merupakan inti dari keberadaan manusia. René Descartes menegaskan bahwa kesadaran adalah bukti eksistensi manusia dalam psikologi. Sigmund Freud membagi kesadaran menjadi 3 lapisan. Yang pertama sadar, yang kedua prasadar, dan ketiga tidak sadar. Dalam manajemen metafisika, kesadaran tidak hanya dipahami secara psikologis, tetapi juga sebagai kesadaran spiritual. Kesadaran spiritual memungkinkan manusia memahami dirinya sebagai makhluk yang memiliki hubungan dengan Tuhan. Dengan mengelola kesadaran secara tepat, manusia dapat mengontrol pikiran, mengontrol emosi, mengontrol tindakan, sehingga mencapai kehidupan yang lebih seimbang dan bermakna. Mahasiswa yang dibanggakan. Yang ketiga, konsep manusia sebagai makhluk spiritual. Manusia dalam perspektif metafisika adalah makhluk multidimensi yang terdiri dari jasad, terdiri dari akal, ruh. Seorang filosof, seorang ulama sufi bernama Al-Imamul Ghazali menekankan bahwa hati merupakan pusat kesadaran spiritual manusia. Dalam manajemen metafisika,
Manusia tidak hanya dipandang sebagai makhluk biologis, tetapi juga sebagai makhluk spiritual yang memiliki tujuan hidup. Oleh karena itu, pengelolaan diri harus mencakup dimensi fisik, mental, spiritual secara seimbang. Tidak boleh ada yang lebih menonjol, tidak boleh ada yang merasa yang lebih dipentingkan, tapi dia harus seimbang. Dengan memahami hakikat ini, manusia dapat mengembangkan potensi dirinya secara optimal, serta menjalani kehidupan dengan kesadaran akan tanggung jawab spiritualnya di hadapan. Yang keempat adalah teori nilai dan makna hidup. Makna hidup merupakan kebutuhan sangat mendasar manusia, kebutuhan fundamental manusia. Viktor Frankl menjelaskan bahwa pencarian makna adalah motivasi utama manusia dalam menjalani kehidupan. Dalam perspektif metafisika, makna hidup berkaitan dengan tujuan penciptaan manusia sebagai hamba Tuhan. Manajemen metafisika membantu manusia menemukan nilai-nilai hidup yang bersifat transenden dan tidak terbatas pada materi. Dengan memiliki makna hidup yang jelas, manusia mampu menghadapi kesulitan dengan lebih kuat dan penuh harapan. Makna hidup juga memberikan arah dan tujuan, sehingga kehidupan tidak berjalan secara kosong, tetapi penuh dengan kesadaran dan nilai mahasiswa yang dibanggakan. Teori selanjutnya adalah teori pengalaman religius. Pengalaman religius adalah pengalaman batin antara orang dengan yang lain, itu tidak sama. Pengalaman batin yang mendalam ketika manusia merasakan kehadiran Tuhan di dalam hidupnya belum tentu dirasakan oleh pengalaman batin orang lainnya. William James menjelaskan bahwa pengalaman religius memiliki dampak transformasional terhadap individu. Dalam manajemen metafisika, pengalaman ini menjadi bagian penting dalam pembentukan kesadaran melalui ibadah, melalui zikir, dan refleksi. Manusia dapat mengalami kesadaran dengan Tuhan. Manusia mengalami kedekatan dengan Tuhan. Pengalaman ini tidak hanya memperkuat iman, tetapi juga memberikan ketenangan jiwa. Dengan demikian, pengalaman religius menjadi salah satu sarana untuk mencapai keseimbangan hidup dan kedamaian batin yang mendalam. Para mahasiswa yang dibanggakan. Teori selanjutnya adalah konsep realitas non-fisik dalam filsafat. Metafisika mengakui adanya realitas non-fisik seperti jiwa, ruh, dan Tuhan. Seorang filosof terkenal bernama Plato mengemukakan bahwa dunia ide merupakan realitas yang lebih tinggi dibanding dunia fisik. Dalam manajemen metafisika, konsep ini penting untuk memperluas cara pandang manusia terhadap realitas. Kehidupan tidak hanya diukur dari aspek material, tapi juga dari aspek spiritual yang tidak terlihat. Dengan memahami realitas non-fisik, manusia dapat mengembangkan kesadaran yang lebih dalam, serta tidak terjebak dalam materialisme yang sempit dan dangkal. Mahasiswa
yang dibanggakan. Teori selanjutnya adalah teori keseimbangan spiritual manusia. Keseimbangan spiritual adalah kondisi harmonis antara berbagai aspek dalam diri manusia, antara akal, hati, dan tindakan. Ibnu Maskawai, seorang filosof terkenal, menekankan pentingnya keseimbangan dalam pembentukan akhlak. Dalam manajemen metafisika, keseimbangan ini menjadi tujuan utama dalam pengelolaan diri. Ketidakseimbangan dapat menyebabkan gangguan psikologis dan spiritual. Oleh karena itu, manusia perlu menjaga keseimbangan antara kebutuhan dunia dan akhirat. Tidak timpang hanya kebutuhan dunia, juga tidak timpang hanya kebutuhan akhirat. Kebutuhan dunia dan akhirat harus seimbang. Dengan keseimbangan yang baik, manusia dapat mencapai kehidupan yang stabil, kehidupan yang tenang, kehidupan yang penuh makna. Mahasiswa yang dibanggakan. Integrasi filsafat, psikologi, dan tasawuf. Teori ini, manajemen metafisika menggabungkan berbagai disiplin ilmu untuk memahami secara utuh. Filsafat memberikan dasar konseptual, ya. Psikologi menjelaskan aspek kejiwaan, dan tasawuf memberikan metode praktis spiritual. Mula Sadra menekankan pentingnya integrasi antara akal dan pengalaman batin. Dengan pendekatan integratif ini, manajemen metafisika menjadi lebih komprehensif. Manusia tidak hanya memahami teori-teori, tetapi juga mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tercapai keseimbangan antara ilmu dan pengalaman spiritual. Teori selanjutnya adalah kerangka konseptual manajemen metafisika. Mahasiswa yang Bapak banggakan. Kerangka konseptual manajemen metafisika terdiri dari tiga aspek utama: ontologi, epistemologi, aksiologi. Ontologi itu apa? Membahas hakikat realitas. Epistemologi itu apa? Membahas cara memperoleh pengetahuan. Itu namanya epistemologi. Aksiologi maksudnya apa? Membahas nilai dan tujuan. Segala pembahasan tentang nilai dan tujuan namanya aksiologi. Ketiga aspek ini saling terkait dalam membentuk sistem pengelolaan kehidupan. Dalam prakteknya, manajemen metafisika melibatkan kesadaran diri, pengendalian emosi, pengembangan spiritual. Dengan kerangka ini, manusia dapat menjalani kehidupan secara terarah, secara seimbang, dan bermakna, serta mampu menghadapi berbagai tantangan dengan bijaksana. Mahasiswa yang dibanggakan. Dapatlah ya, dari teori-teori yang dipaparkan di atas, kita menarik kesimpulannya. Apa kesimpulannya? Yaitu landasan teori manajemen metafisika merupakan integrasi antara filsafat, antara psikologi, dan tasawuf. Dengan memahami teori-teori tersebut, manusia dapat mengelola kehidupan secara holistik, mencakup aspek fisik, aspek mental, aspek spiritual, sehingga mencapai keseimbangan dan kedekatan dengan Tuhan. Demikianlah pertemuan kita kali ini.
Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.